lanjutkan soal nomor 11. Maklumat pemerintah tanggal 11 November tahun 45 berisi pengalihan pertanggungjawaban menteri dari, berarti tadi kita juga sudah bahas tanggal 11 November itu adalah maklumat pemerintah yang berisi tentang perubahan sistem demokrasi. Ingat, sistem pemerintahan ya, sistem pemerintahan kita. Dari yang dulunya adalah presidensial menuju ke parlementer gitu. Karena ditakutkan waktu itu karena presiden mempunyai kekuasaan yang besar sehingga nanti dia akan menjadi diktator dan otoriter, maka perlu ada pembagian kekuasaan. Nah, pembagian kekuasaan itu dituangkan dengan adanya maklumat tanggal 11 November tahun 45 tentang perubahan dari presidensial menuju ke parlementer. Berarti jawabannya mana? Yang C, presiden kepada parlemen. Coba adik-adik kita ingatkan lagi, ada berapa perdana menteri waktu parlementan awal? Ada siapa aja? Ada yang masih ingat? Ya, yang pertama ada namanya Sultan Syahrir. Kemudian yang kedua ada siapa? Ya, Amir Syarifuddin. Dan yang ketiga siapa? Wakilnya sendiri. Iya, Bung Hatta. Oke, 3 perdana menteri ini yang menjadi perdana menteri dan berusaha untuk mempertahankan Indonesia dari jajahan sekutu part 2. Jawabannya adalah yang C. Iya, kita sudah masuk ke nomor 12. Dilihat soalnya. Untuk menumpas Permesta, pemerintah dan Kasat memutuskan untuk melancarkan operasi militer. Operasi militer yang diberi nama operasi apa untuk menumpas Permesta. Jadi waktu itu ini di bab pergolakan daerah. Jadi ketika kita setelah merdeka itu banyak sekali pergolakan atau pemberontakan yang ada di daerah-daerah. Salah satunya adalah Permesta. Permesta itu adalah perjuangan rakyat semesta ya, yang terjadi di daerah Sulawesi. Tapi kita harus ingat sebelum ada Permesta ini ada namanya Dewan Manguni. Dewan Manguni yang dipelopori oleh namanya Vance Sumual. Dia melakukan pemberontakan, kemudian dilanjutkan oleh Permesta di daerah Sulawesi ya, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah gitu. Karena mungkin tidak puas dengan adanya pemerintahan yang ada di Jakarta, di pusat kayak gitu. Kemudian pemerintah dan Kasat menurunkan TNI untuk memberantas beberapa pemberontakan. Salah satunya adalah pemberontakan Permesta. Dan jawaban yang paling memungkinkan yang benar adalah yang C, namanya adalah Operasi Merdeka. Kenapa? Karena pada Operasi Baratayuda ini untuk memberantas DITII di Jawa Barat. Siapa tokohnya? Iya, Kartosuwiryo. Gitu ya. Kemudian dalam Baratayuda, Operasi Baratayuda ini ada taktik namanya adalah taktik pagar betis yang ini mengikutkan rakyat. Jadi rakyat ini dimintain tolong untuk sebagai taktik untuk meredam pemberontakan yang dilakukan oleh Kartosuwiryo di Jawa Barat. Kalau Operasi 17 Agustus ini adalah untuk meredam pemberontakan PRRI. Kita tahu ya, PRRI itu adalah Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia yang dia berpusat di Sumatera kayak gitu. Dan terakhir ada namanya Banteng Riders. Ini kayak tokoh apa namanya? Film itu ya, Kamen Rider bukan, tapi ini namanya adalah Banteng Rider. Banteng Rider ini dia untuk meredam pemberontakan sama DITII tapi yang ada di wilayah Jateng kayak gitu. Dan jawabannya adalah yang C, yaitu Operasi Merdeka. Oke, kita lanjutkan soal nomor 13. Soalnya singkat tapi luar biasa. Munculnya Dewan Banteng, Dewan Gajah, dan Dewan Garuda disebabkan oleh, ini bukan nama-nama yang ada di kebun binatang ya, tapi ini salah satu pemberontakan yang ada di daerah Sumatera. Ini semuanya ada di daerah Sumatera. Tadi kita udah pernah bahas, salah satunya adalah Dewan Banteng ini tadi yang dilakukan oleh siapa namanya? Letkol Ahmad Hussein gitu, yang ada di
Sumatera, kayak gitu ya. Kalau Dewan Gajah ini dia dilakukan oleh Letkol Maludin Sumbulan, kayak gitu. Kemudian kalau yang Dewan Garuda itu dilakukan oleh Letkol Berlian. Nah, ini salah satu pemberontakan yang sangat luar biasa juga di daerah Sumatera yang kemudian memunculkan adanya PRRI. Ya, dari Dewan Banteng itu Ahmad Hussein, kemudian beliau mendeklarasikan diri untuk terbentuknya PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Terus kenapa? Apa alasan? Ini ditanyakan alasannya. Disebabkan oleh apa? Atau kenapa munculnya dewan-dewan ini? Karena kalau kita lihat yang mendeklarasikan semua pemberontakan ini adalah dari Letkol. Itu artinya dari dalam TNI sendiri, kayak gitu. Dari dalam TNI. Jadi kemungkinan besar itu alasannya adalah berkaitan dengan kesejahteraan dari TNI itu sendiri. Kemudian merambat karena memang saya tadi udah bilang ya, kalau ketika kita merdeka memang belum benar-benar bisa kita mandiri dan bisa menata semuanya dengan rapi karena masih negara baru. Akhirnya apa? Ada beberapa kesenjangan. Gini. Ada kesenjangan. Kesenjangan apa ini? Salah satunya adalah kesenjangan ekonomi. Jadi kurang meratanya ekonomi yang diberikan pemerintah pusat kepada semua daerah. Nah, waktu itu yang paling mendapatkan dampaknya mungkin adalah di daerah Sumatera, sehingga mereka melakukan pemberontakan. Jadi kalau bisa kita simpulkan, apa penyebabnya? Penyebabnya adalah yang ketidakpuasan beberapa daerah Sumatera dan Sulawesi terhadap dana pembangunan dan pemerintahan pusat yang belum merata. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan soal nomor 14. Usaha pemerintah dalam mengatasi gerakan DITII Kartosuwiryo adalah, sebentar, saya mau tanya dulu, ini ada yang masih ingat gak dengan DITI itu apa? Ya, DITI itu adalah Daulah Islamiyah. TI itu adalah Tentara Islam Indonesia. Jadi intinya Kartosuwiryo itu dia ingin mendirikan negara berbasis Islam. Kenapa? Karena Kartosuwiryo merasakan ada keganjilan atau kurang puas atau bahkan memberontak dengan hasil perjanjian Renville. Nah, ini harus diingat ya. Salah satu yang muncul ide gagasan dari Kartosuwiryo itu adalah adanya Renville. Sedangkan kalau kita mau lihat, Kartosuwiryo ini adalah masih temannya siapa? Temannya Bung Karno. Jadi mereka sudah pernah bersama-sama. Jadi apa ya? Kalau misalkan Kartosuwiryo mau memberontak dengan mendirikan negara sendiri, itu kayaknya kalau analisis saya itu nggak mungkin, karena memang mereka sudah satu pemahaman. Tapi karena kecewa tadi itu dengan hasil Renville, ya akhirnya Kartosuwiryo memikirkan ini pemerintah kayaknya nggak becus mengurusi pemerintahan, makanya beliau memberontak dengan mendirikan DITII, kayak gitu. Kemudian apa usaha pemerintah untuk mengatasi DITI-nya Kartosuwiryo? Ini dia di Jabar ya, di Jawa Barat. Yang tadi sudah pernah kita bahas ya, yaitu dengan adanya operasi, apa namanya? Namanya adalah Operasi Baratayuda. Dengan taktiknya namanya adalah taktik pagar betis, kayak gitu. Berarti apa? Kalau ada operasi, berarti ini melibatkan TNI. Nah, tapi kita ingat, kalau Kartosuwiryo ini merupakan salah satu tokoh yang juga berjasa di awal, karena dia juga kerabat atau temannya dari Bung Karno. Sehingga sebelum dilakukan operasi, maka ada namanya diplomasi. Diplomasi ini adalah perundingan yang dilakukan oleh namanya Nasir. Dan Nasir waktu itu melakukan diplomasi dengan Kartosuwiryo, namun gagal, nggak ada jalan ketemu. Akhirnya karena diplomasi gagal, nggak bisa, maka operasi TNI yang dilakukan. Jawabannya yang mana? Yang ada TNI-nya dan ada diplomasinya, yaitu yang B, musyawarah dan pengarahan pasukan TNI. Oke, kita sudah pada soal yang terakhir, nomor 15. Silakan dilihat. Soalnya adalah gerakan yang didalangi oleh golongan kolonialisme Belanda yang ingin mengamankan kepentingan ekonominya di Indonesia adalah, di sini ada kata kuncinya, yaitu golongan kolonial Belanda. RMS ini adalah Republik Maluku Selatan, bukan ya. Kemudian DITI apalagi, karena ini berbasis Islam jadi jelas bukan. Andi Aziz yang ada di Makassar juga bukan. DITI juga bukan. Yang jelas adalah yang APRA. Apa itu APRA? APRA adalah Angkatan Perang
Ratu Adil. Nah, ini ada di Jawa Barat. Ini adalah salah satu mitos yang beredar di tanah Jawa waktu itu, bahwasanya nanti suatu saat akan ada namanya Ratu Adil. Ratu Adil itu seperti raja atau pemimpin yang adil. Siapa yang kemudian membuat gerakan ini? Namanya adalah Kapten Raymond Westerling. Ini adalah salah satu propaganda dari kolonial Belanda yang dia ingin mengamankan ekonomi yang pernah dia berjaya kemarin yang masih ada di Indonesia, yaitu jawabannya adalah APRA. Oke, adik-adik semuanya, jadi kalau dalam belajar sejarah itu memang yang paling berat adalah menghafal. Tapi tidak melulu harus kita menghafalkan soal-soal materi, karena kalau berkaca dengan UTBK yang tahun kemarin, beberapa soal dari sejarah itu dia masih bersifat sangat out of the box, karena hot banget gitu ya. Jadi yang perlu kita siapkan adalah perbanyak bank soalnya, kemudian belajar untuk sedikit menganalisis dan latihan-latihan soal. Semoga sukses UTBK dan selamat meraih kampus dan jurusan impian kalian. Terima kasih. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.